Pernah nggak sih bangun di pagi hari? Pikiran langsung diserbu oleh tagihan listrik yang belum dibayar, cicilan kartu kredit yang menunggak, kebutuhan belanja bulanan. Ditambah lagi ada undangan nikah yang harus dihadiri, lalu kita melihat rekening ban. Dan ternyata tidak segemuk yang diharapkan. Atau malah sudah menipis. Lalu kita berpikir, mengatur keuangan itu ribet banget. Perlu jadi ahli Excel, pinter matematika. Atau harus punya gaji gede dulu. Lalu kita tutup aplikasi bank itu, dan memutuskan untuk memikirkan hal lain yang lebih menyenangkan. Besok-besok saja. Saya di sini bukan untuk menyangkal perasaan itu. Iya, rasanya memang rumit. Iya, kelihatannya memang seperti teka-teki yang bikin pusing. Tapi izinkan saya mengajak Anda bernapas sejenak. Dan percayalah pada kalimat ini. Mengatur keuangan rumah tangga tidak seseram dan serumit yang ia tampakkan. Yang seringkali kita hadapi bukanlah masalah matematika yang rumit, tapi kabut ketakutan dan belitan kebiasaan yang membuat semuanya terlihat mustahil. Hari ini, selama 20 menit ke depan, kita tidak akan membahas rumus investasi yang jelimet atau strategi trading forex. Tidak, kita akan bicara tentang hal yang paling mendasar, bagaimana mengubah hubungan kita dengan uang. Dari sesuatu yang ditakuti menjadi sebuah alat yang bisa kita kendalikan. Dengan tenang dan penuh kesadaran. Ini bukan tentang jadi kaya raya dalam semalam. Ini tentang mencapai ketenangan pikiran. Bahwa kita tahu kemana uang kita mengalir. Dan kita yang memegang kendali. Paradigma baru, uang adalah alat, bukan musuh. Jadi, mari kita mulai dari menggeser sudut pandang. Selama ini, mungkin kita memandang uang sebagai sumber stres. Ia datang, lalu pergi begitu cepat, dan seringkali kita merasa tak punya kuasa. Mari kita coba lihat uang secara berbeda. Uang adalah seperti air. Ia mengalir. Tugas kita bukan menahan semua air di satu tempat sampai banjir, tapi mengalirkannya ke saluran-saluran yang tepat. Ada 3 saluran utama keuangan rumah tangga yang sehat. 1. Saluran kebutuhan untuk minum, mandi, masak dalam kehidupan nyata, makan, tempat tinggal, transportasi, listrik, kebutuhan dasar. 2. Saluran tabungan dan investasi. Untuk persediaan di musim kemarau, dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan anak. 3. Saluran keinginan untuk menyiram bunga, membuat kolam kecil hiburan, jalan-jalan, hobi. Masalahnya, seringkali kita bingung membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Atau kita lupa membangun saluran untuk tabungan. Sehingga saat ada kebutuhan mendadak, kita panik. Mengatur keuangan, pada dasarnya, adalah membuat peta saluran-saluran ini agar aliran air uang kita tidak macet dan tidak menggenang di tempat yang salah. Kuncinya di sini adalah kesadaran. Sebelum kita mengatur, kita harus tahu. Mirip seperti sebelum diet, kita harus tahu apa yang sudah kita makan. Langkah sederhana 1, pencatatan tanpa stres. Ini bagian yang sering ditakuti. Harus catat setiap receh, ribet. Tenang, kita tidak perlu langsung detail seperti akuntan. Mari mulai dengan cara yang paling mudah, yang bisa dilakukan mulai malam ini. Ambil ponsel Anda, buka aplikasi notes atau catatan. Atau kalau suka analog, ambil kertas dan pulpen. Sekarang, coba ingat hanya 3 pengeluaran terbesar Anda bulan lalu. Mungkin itu, belanja bulanan di supermarket, bayar listrik, dan bensin atau modal transportasi. Tulis, tidak perlu jumlah persis. Perkiraan saja, belanja bulanan sekitar 1,5 juta. Lalu, coba ingat hanya satu. Pengeluaran kecil yang sebenarnya bisa Anda kurangi tanpa merasa tersiksa. Misalnya, kopi kemasan di minimarket setiap sore. 15.000 kali 30 hari sama dengan 450.000. Atau langganan aplikasi yang sudah jarang dipakai 50.000. Selanjutnya, coba ingat hanya satu. Pemasukan utama Anda, gaji bulanan, atau rata-rata penghasilan dari usaha. Selesai, itu saja untuk awal. Kenapa hanya sedikit? Karena tujuan pertama kita bukan menghakimi diri, tapi membangun kebiasaan melihat. Dengan melakukan ini, Anda sudah mengambil kendali. Anda sudah mulai sadar. Dari sini, nanti perlahan-lahan, bisa berkembang ke pencatatan yang lebih rutin. Bisa pakai aplikasi keuangan sederhana, atau tetap di notes. Yang penting konsisten 2 menit sebelum tidur. Tidak perlu sempurna. Yang penting dimulai. Langkah sederhana 2, sistem toples atau rekening virtual. Nah, setelah kita mulai punya gambaran, mari buat sistem sederhana yang otomatis. Ini akan mengurangi beban pikiran kita tiap hari. Saya sebut sistem 3 toples virtual.
Bayangkan Anda punya 3 toples atau 3 celengan. Hidup, simpan, nikmat. 1. Toples hidup 50-60%. Untuk semua kebutuhan pokok tadi, makan, rumah, transport, tagihan, kebutuhan anak. Salurkan sebagian penghasilan ke sini. 2. Toples simpan 10-20%. Ini adalah saluran untuk masa depan dan payung darurat. Ini adalah prioritas, bukan sisa. Begitu uang masuk, langsung bayar ke toples ini dulu. Bisa dengan transfer otomatis ke rekening terpisah yang tidak mudah diakses. Mulailah dengan nominal yang sangat kecil jika perlu. Misalnya 50.000 per minggu. Yang penting, ritualnya jalan. 3. Toples nikmat 20-30%. Untuk segala keinginan dan hiburan. Jangan merasa bersalah menggunakan uang di toples ini. Karena Anda sudah menyisihkan untuk masa depan dan kebutuhan. Uang di sini bebas dipakai untuk menonton bioskop, makan di luar, atau beli buku. Dalam praktek modern, toples ini bisa berupa 1. Rekening utama untuk hidup. 2. Rekening tabungan dana darurat untuk simpan, yang tidak punya kartu ATM atau debit. 3. Dompet digital atau rekening lain untuk nikmat. Dengan memisahkannya secara fisik atau digital, Anda tidak perlu lagi berpikir, wah, uang di rekening utama masih banyak nih, boleh deh beli barang mahal, karena Anda tahu. Sebagian dari itu adalah untuk bayar listrik bulan depan, dan sebagian lagi sudah dialihkan ke tabungan. Sistem ini bekerja secara otomatis di belakang layar, sehingga otak Anda bebas dari kekhawatiran harian. Mengatasi mental blockade, gaji saya kecil, buat apa atur-atur? Mungkin ada yang berpikir, saya penghasilannya pas-pasan, mana bisa menabung? Pemikiran ini sangat manusiawi, tapi izinkan saya membaliknya. Justru karena penghasilan terbatas, pengelolaannya harus lebih hati-hati. Setiap rupiah punya tugas yang lebih krusial. Menabung 10.000 per hari, dalam setahun itu 3,6 juta. Itu bisa untuk servis motor mendadak, atau biaya kesehatan tak terduga. Konsistensi mengalahkan jumlah. Lebih baik konsisten 10.000 per minggu, daripada berencana 1 juta sebulan tapi tidak pernah terlaksana. Mulailah dengan target yang sangat mudah, yang mustahil untuk gagal. Misalnya, minggu pertama, tabung 20.000. Berhasil, minggu kedua, 25.000. Rasakan kepuasan kecil itu. Keberhasilan kecil adalah bahan bakar untuk langkah berikutnya. Cerita singkat, Ibu Rina dan amplop kebutuhan. Ibu Rina, tetangga saya, dulu selalu kelabakan tiap akhir bulan. Gaji suaminya sebagai sopir cukup, tapi selalu habis di tengah jalan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mencoba sistem amplop visit. Setiap awal bulan, setelah terima gaji, dia tarik tunai sebagian. Lalu uang itu dibagi ke dalam amplop bertuliskan listrik, air, belanja bulanan, sekolah anak, transportasi. Uang di amplop sekolah anak tidak boleh dipakai untuk jajan. Uang di amplop transportasi hanya untuk bensin dan servis. Hasilnya, dalam 3 bulan, dia tidak pernah lagi meminjam uang untuk bayar listrik. Dia tahu persis uang untuk apa masih ada. Dia merasa tenang. Sederhana, visit, tapi sangat efektif karena terlihat dan terasa. Penutup dan ajakan bertindak. Jadi, kita sudah sampai di penghujung 20 menit ini. Apa yang kita bahas? 1. Menggeser mindset, uang adalah alat yang bisa dialirkan. 2. Mulai dengan kesadaran kecil. Catat 3 pengeluaran terbesar dan 1 yang bisa dikurangi. 3. Buat sistem sederhana, konsep 3 toples hidup, simpan, nikmat. 4. Percaya pada kekuatan langkah kecil dan konsisten. Malam ini, sebelum tidur, ambil ponsel Anda, buka aplikasi catatan, dan lakukan langkah pertama yang sangat mudah itu. Tulis 3 pengeluaran terbesar bulan lalu, dan 1 pengeluaran kecil yang bisa Anda kurangi. Itu saja, tidak perlu lebih. Ingat, perjalanan ribuan mil dimulai dari 1 langkah kecil, dan ketenangan finansial dimulai dari 1 kesadaran kecil. Anda bisa melakukan ini. Ini tidak serumit kelihatannya. Yang diperlukan hanya niat untuk memulai, dan sedikit keberanian untuk melihat dengan jujur. Terima kasih telah meluangkan waktu. Selamat mengatur aliran air keuangan Anda dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Sampai jumpa.